Hai semua, gimana nih kabarnya? Balik lagi bareng aku Agak. Pada kesempatan ini aku pengen diskusi, ngobrol-ngobrol santai lagi terkait dengan persiapan rekrutmen bersama BUMN. Nah, teman-teman, ini aku pengen bahas ya latihan soal tentang core values akhlak. Pada kesempatan ini aku pengen bahas contoh soal dan jawaban khusus untuk value yang harmonis. Bagi teman-teman yang pertama kali nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau ada yang belajar seputar karir ya, silahkan cek di bagian playlist. Di sana aku udah kelompokin biar teman-teman lebih gampang. Dan kalau ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, bisa cek di bagian komunitas. Di sana aku reshare atau repost informasi lowongan pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku, khususnya yang ada di LinkedIn. Yuk, kita diskusi bareng. Silahkan kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Kalau mau diskusi lebih detail, silahkan bisa ngubungin aku lewat sosmedku yang teman-teman bisa temukan di akhir video ini atau explore aja di channelku. Oke, teman-teman pasti udah tahu ya kalau yang berkaitan dengan core value harmonis itu definisinya itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan, di mana perilakunya itu antara lain menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kata kunci ya itu ya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian yang nomor dua adalah suka menolong orang lain. Dan yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pahami itu teman-teman. Nanti kita akan bahas seputar ini. Fokus ya. Di sini aku pisahin satu-satu dulu terkait latihan soalnya. Biar nanti kalau pas tes yang muncul itu udah campuran value-value dari akhlak tadi, teman-teman itu klasifikasiannya nggak ketukar-tukar. Oh ini termasuk yang mana ya? Yang A, K, H, L, K, A yang lain. Nah, gitu. Yuk, udah siap ya? Silahkan kalau mau siap-siap dulu, silahkan nanti cara latihannya, lihat soalnya, pause dulu ya videonya. Pause, nanti dilanjut lagi gitu untuk menemukan jawabannya. Yuk, teman-teman kita mulai. Ini adalah contoh soal yang pertama. Saat briefing pagi di kantor, atasan Anda secara spesial memberikan waktu kepada seorang rekan kerja yang baru saja dinobatkan sebagai karyawan terbaik di tahun 2024. Tingkat pendidikan dia dan usia dia berada jauh di bawah Anda. Wah, ini anak muda prestasinya luar biasa gitu ya. Nah, sikap Anda saat dia berbicara memberikan testimoni adalah apa nih, teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, udah ketemu ya? Jawabannya adalah yang B. Mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia berbicara. Kenapa ACDE salah? Yuk kita cek. Yang A. Mendengarkan apa yang dia katakan tanpa perlu memahaminya. Wah, ini jelas ini. Cuma formalitas saja ikut-ikutan. Jelas salah. C. Ikut mendengarkan dan menganggap bahwa pencapaiannya biasa aja. Ya elah, cuma gitu doang. Aku juga pernah. Wah, jangan gitu ya. Itu jelas ya. Salah. Yang D, izin ke toilet untuk menunggu dia selesai berbicara. Wah, ke belakang dulu tuh. Ke toilet, mainan HP. Udah selesai nih, keluar. Jelas salah ya. Mengajak rekan lain berbicara dengan pelan-pelan saat dia berbicara. Waduh, ini membuat forum di dalam forum. Jelas ya. Salah. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value harmonis adalah mana nih, teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang C. Menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ini no debat ya ini ya. Tuh, kayak gitu. Kenapa A, B, D, E salah? Ayo kita cek dari A. Menghormati dan menghargai setiap orang tergantung latar belakangnya. Loh, tergantung, kok tergantung? Ya, salah ya. Yang B, menghormati dan menghargai setiap
orang jika latar belakangnya sama. Salah juga ya. Yang D, menghormati dan menghargai setiap sebagian orang. Sebagian orang berarti ya. Ini aku salah nulis soalnya nih. Apapun latar belakangnya. D, salah. Yang E, menghormati dan menghargai setiap orang dengan tidak mempedulikan apapun yang dia lakukan. Nggak peduli gitu. Ya ini nggak bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Yang benar adalah yang C. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Saat meeting evaluasi kinerja, ada seorang rekan kerja yang sedang memaparkan kegagalan dalam pencapaian target bulan lalu. Wah, ini lagi meeting evaluasi nih, ada yang presentasi gitu ya. Bahwa, wah ini kita targetnya nggak nyampe nih, misal gitu. Anda memang memiliki ketidakcocokan secara pribadi dengan orang tersebut. Nah, teman-teman punya masalah pribadi nih, ya, ada ketidakcocokan pribadi nih dengan orang tersebut. Feedback yang Anda berikan saat dia selesai menyampaikan pemaparan adalah apa nih, teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu ya jawabannya? Jawabannya adalah yang D, menyampaikan kritik dan pendapat secara konstruktif dengan cara yang tidak merendahkan, lalu berfokus pada pencapaian target selanjutnya. Gitu ya. Kenapa A, B, C, E salah? Kita lihat satu-satu. Yang A, menyampaikan kritik dan pendapat secara konstruktif namun merendahkan, lalu berfokus pada usulan punishment untuknya. Nah, ini ya merendahkan ini udah jelas salah. Fokusnya sekarang sama punishmentnya lagi gitu kan. Jelas salah. Yang B, menyampaikan kritik dan pendapat secara frontal agar rekan kerja Anda menyesal seumur hidup. Wow, ini enggak sih. Brutal ya ini ya. Yang C, menyampaikan kritik pendapat serta data pendukung untuk menjatuhkannya di depan atasan Anda. Wah, ini momen nih. Mumpung aku nggak suka secara pribadi ya kan. Udah, kita giniin aja. Wah, itu jelas. Enggak ya teman-teman ya. Fokus. Fokus sama harmonis. Yang E, menyampaikan kritik dan pendapat tentang masalah pribadi Anda dengan dia. Wah, ini malah buka-bukaan ini ya, urusan pribadi ya. Saat meeting evaluasi kinerja. Jelas salah. Jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Apa nih? Salah seorang rekan kerja Anda mengajak Anda untuk bertukar jadwal libur kerja karena di hari tersebut dia harus pergi beribadah. Oh, ada teman yang kayak, ini aku besok malah jadwalku masuk lagi. Bisa nggak tukeran? Aku mau ibadah nih. Nah, kurang lebih gitu ya. Padahal hari tersebut adalah hari libur Anda. Oh, berarti teman-teman memang liburnya di situ. Dan di hari yang sama, Anda sudah berencana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berwisata ke kebun binatang. Wah, sikap Anda adalah apa nih jawabannya, teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu ya jawabannya ya? Jawabannya adalah yang C. Bersedia untuk bertukar jadwal libur dan menyusun waktu lain untuk berlibur. Oke, coba sih kenapa ABDE itu salah dibandingkan C. Coba A. Menghormati rekan kerja dan menolak dengan keras ajakan tersebut. Menolak dengan keras. Jangan dengan keras ya, kurang tepat ya. Yang B. Meminta rekan kerja Anda untuk tidak mengganggu jadwal Anda di hari libur. Ini relatif, teman-teman, gitu. Jangan ganggu dong jadwalku gitu ya. Yang D, membatalkan pergi berwisata ke kebun binatang dengan pergi ke pantai. Sama aja sih. Ini bukan solusi sih. Yang E, bersedia untuk tukar jadwal libur dengan imbalan dibelikan tiket liburan keluarga. Oke, tukar libur, tapi beliin tiket ke mana ya gitu. Jelas enggak ya? Jawaban yang tepat menurutku adalah yang C. Apakah sama, teman-teman? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value harmonis adalah, silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu ya jawabannya? Jawabannya adalah yang E. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
melalui sikap kooperatif dan komunikatif dengan sesama rekan kerja dalam pelaksanaan tugas. Jelas, kondusif, kata kunci ya, kooperatif, komunikatif, gitu. Ya, kita kenapa A, B, C disalah? Coba yang A, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif dan komunikatif kepada atasan agar segera memperoleh kenaikan jabatan. Wah, ini jelas salah. Yang B, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap manipulatif saat bekerja. Waduh, malah bohong-bohong nih di sini. Yang C, menciptakan lingkungan kerja yang destruktif. No ya, gitu. Oke. Yang D, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Oh jelas, itu bukan yang harmonis ya. Jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value harmonis adalah yang mana, teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu ya jawabannya ya? Jawabannya adalah yang C. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dah, no debat lagi nih. A, B, D, E kenapa salah? Coba yang A. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan persatuan bangsa lain. Oke, bangsa lain ya. Kita lagi ngomongin bangsa Indonesia ini malah bangsa lain. Jelas salah. Yang B, melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan persatuan bangsa. Melakukan tindakan loh, ini jelas-jelas ya, malah jelas salah ya. Yang D, melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik, jelas salah. Yang E, tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik selama tidak ada yang tahu. Wow, ya ini beda lagi sih. Kalau nggak ada yang tahu nggak bikin konflik. Kalau ada yang tahu, udah kita frontalin aja, konflik aja gitu. Ya nggak gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value harmonis adalah kecuali. Mana jawabannya, teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang D, saling tolong dalam keburukan, gemar menolong, serta memiliki rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan masyarakat sekitar. Ingat ya, contoh penerapan perilaku core value harmonis. Kecuali, kalimat sebelum kecuali adalah kalimat positif, berarti hal yang benar. Kecuali berarti hal yang salah. Berarti harusnya A, B, C, E itu hal-hal yang positif. Sesuai dengan penerapan perilaku. Coba kita baca. Yang A. Saling tolong, gemar menolong dalam kebaikan, serta memiliki rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan masyarakat sekitar. Betul. Yang B. Menjenguk rekan kerja yang sakit dan mendoakannya agar lekas sembuh. Betul. Yang C. Membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam bekerjaan. Betul. Yang E. Memiliki rasa empati dengan rekan kerja dan lingkungan sekitar. Betul. Jadi yang tidak menerapkan core value harmonis adalah yang D, tolong menolong dalam keburukan. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Apalagi nih? Di tengah proyek, tim mengalami konflik atau ketegangan antar anggota. Waduh, ada konflik nih. Saat itu Anda dipilih sebagai mediator untuk memimpin musyawarah guna menyelesaikan ketegangan. Wah, jadi mediator. Hal yang Anda lakukan adalah kecuali. Mana nih jawabannya? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang D. Membiarkan mereka konflik sampai ada yang mengalah. Oke, hal yang Anda lakukan sebagai apa? Sebagai mediator yang memimpin. Itu kan berarti yang positifnya apa? Kecuali berarti yang nggak boleh dilakukan. Berarti harusnya A, B, C, E itu yang seharusnya Anda lakukan. Coba ya, yang A. Mencoba memahami dan mendengarkan semua pihak tanpa memihak. Betul. Tidak
memaksakan solusi Anda kepada pihak yang berselisih, tetapi memediasi untuk mencapai kesepakatan yang disetujui semua pihak. Betul. C. Membuka ruang diskusi dan berfokus kepada penyelesaian konflik. Betul. Yang E. Memahami sudut pandang dari semua pihak dan berfokus pada penyelesaian konflik sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. Juga betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena yang D itu yang nggak boleh ya. Membiarkan gitu. Udah capek sendiri nanti dah. Diemin aja deh. Ya, nggak gitu ya teman-teman ya. Ingat, harmonis itu bukan pembiaran. Oke? Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Ada soal lagi. Waduh, ada yang kepotong kepala aku. Contoh penerapan perilaku core value harmonis adalah, silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang B. Tidak memaksakan pendapat, menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain demi kemajuan perusahaan. Nah, ini no debat, teman-teman. Ini benar-benar perilaku core value harmonis. Kenapa ACDE itu salah? Kita baca satu-satu. Tidak memaksakan pendapat, betul. Menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain, betul. Selama berasal dari suku yang sama. Jelas salah. Jadi salah semua. Oke, yang C. Tidak memaksakan pendapat, menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain demi kepentingan pribadi. Enggak sih ya. Yang D, tidak memaksakan pendapat, menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain dengan melihat latar belakang pendidikannya dahulu. Wah, tergantung nih background pendidikannya apa. Oh ya, yang gitu dong ya. Yang E, tidak memaksakan pendapat, menghargai sebagian perbedaan pendapat dan gagasan orang lain. Ada kata sebagian nih. Harusnya kan semua, bukan sebagian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Apa ini? Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif dan komunikatif dengan sesama rekan kerja dalam pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan cara kecuali. Apa nih jawabannya? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang yang E. Sebelum kata kecuali itu adalah kalimat positif. Artinya, yaitu yang seharusnya dilakukan. Tapi karena ada kecuali, berarti yang salah. A, B, C, D berarti benar. Harusnya begitu. Coba kita baca yang A. Berpartisipasi aktif dalam tim, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Betul. B. Siap membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah yang mereka hadapi. Betul. C. Membagikan pengetahuan dan keterampilan dengan rekan kerja untuk meningkatkan kualitas kerjasama. Betul. Yang D. Berkomitmen untuk mendukung dan memperjuangkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Betul. A, B, C, D itu betul semua. Tapi dia kecuali. Salah semua. Kan nggak mungkin A, B, C, D salah. Oke? Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value harmonis adalah, mana nih jawabannya? Silahkan pause dan temukan jawabannya. Fokus ya, teman-teman. Harmonis. Kita lagi belajar harmonis saja. Belum aku campur-campur dengan soal lain. Ya ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Bersedia berbagi solusi, informasi, dan atau sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan. Kenapa B, C, D, E salah? Kita baca satu-satu. Bersedia berbagi sebagian solusi. Sebagian, ada kata sebagian. Nggak usah dibaca lanjutannya. Salah. C. Bersedia berbagi solusi informasi walaupun bukan kewenangan. Nah, ini malah bukan wewenangnya nih. Gitu. Harusnya atasan misalkan, malah teman-teman sosokan gitu kan. Jelas salah. Yang D. Bersedia berbagi solusi dan informasi dan atau sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan kambing hitam. Nyari nyari masalah baru nih kalau gini ya. Oke, jadi jelas salah. Yang E, bersedia berbagi solusi informasi dan atau sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dengan mengabaikan kejujuran. Wah, yang penting selesai, tapi nggak jujur. Ya jelas salah. Oke, yang benar adalah yang A. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman perhatikan.
Di hari pertama Anda datang ke kantor baru, beberapa karyawan memberikan Anda masukan, bahkan teguran terkait dengan gaya rambut dan gaya berpakaian yang Anda tunjukkan. Wih, padahal di kantor lama Anda berpakaian seperti itu ada hal yang biasa dan dianggap normal dan formal. Oh, jadi teman-teman udah biasa nih ngantor dengan rambut begini, baju begini ya, gitu. Begitu datang, rambutnya dong, bajunya kondisikan, gitu-gitu ya. Gitu. Padahal ini apaan sih? Dulu aja nggak gini, gitu kan. Nah, hal yang dapat Anda lakukan adalah kecuali. Silakan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, udah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang D, resign. Iya, ini relatif ya kayaknya kalau aku baca pilihannya ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi ini teman-teman baca ya, hal yang dapat Anda lakukan kecuali itu. Berarti hal yang dapat Anda lakukan itu adalah hal yang benar kalau ditegur itu gimana? Kalau kena masukan tuh gimana gitu. Coba kita bacain A. Terima teguran tersebut dengan sikap terbuka dan lapang dada, tidak langsung bertahan atau defensif, lalu lakukan perbaikan penampilan. Betul. Yang B, berterima kasih kepada rekan kerja yang memberi tahu Anda tentang ketidaksesuaian penampilan sebagai bentuk apresiasi Anda atas feedback mereka. Harusnya kita berterima kasih karena ada orang yang peduli, bukan kayak kita salah terus dibiarin gitu ya. Betul juga yang B. Yang C, menerima teguran dan menyesuaikan penampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Betul. Yang E, menyesuaikan penampilan dengan aturan dan standar perusahaan. Betul, sama. Yang D, ini malah resign. Gitu. Ini yang nggak tepat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Contoh penerapan perilaku core value harmonis adalah mana jawabannya? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ini lanjutan yang barusan ya teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah yang E, berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku di perusahaan tersebut. A, B, C, D. Kenapa salah? Yang A, berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan dan standar tren yang sedang ada di dunia. Ngikutin tren gitu. Ya, kurang oke sih. Yang B, berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan pendapat pribadi. Oh, ini bagusnya ini. Menurutku bagusnya, menurutku nah, jelas salah. Yang C, berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan gaya berpakaian di kantor lama. Jelas salah di soal sebelumnya. D, berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan selera pribadi. Sama, kayak yang B mirip ya. Jadi yang benar adalah yang E. Kayak ini soal terakhir. Yuk kita baca lagi. Salah seorang anggota tim Anda menunjukkan performa yang menurun drastis. Oh, oke. Jadi performanya turun. Saat Anda panggil dia, Anda atasan ya, Anda tahu bahwa dia sedang mengalami musibah dan itu membuatnya kurang fokus dengan pekerjaan di kantor. Sebagai atasan, hal yang tidak boleh Anda lakukan adalah silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu ya jawabannya ya? Jawabannya adalah yang B. Mendengarkan semua keluhannya dan tidak mau tahu dengan musibah yang dialaminya. Wah, ini nggak harmonis ya, teman-teman ya. Gitu. Harusnya yang A, C, D, E itu harmonis. Ingat ya soalnya yang tidak ada kata tidak boleh dilakukan ya B. A, coba kita cek. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa interupsi, lalu menawarkan bantuan jika diperlukan. Betul. Sebagai atasan, Anda bisa melakukan itu. Yang C, menunjukkan sikap empati dan menawarkan bantuan. Betul. Yang D, mencoba memahami kendala yang dirasakan dan alami, lalu memberikan bantuan yang diperlukan. Betul. E, memberikan support maksimal agar masalahnya selesai dan performanya menjadi baik lagi gitu. Betul. Yang nggak boleh itu adalah yang B. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman udah bener berapa nih? Atau salah berapa? Udah ke gambar ya teman-teman ya. Terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan akhlak khususnya core value yang harmonis gitu.
Nah, ini adalah akhir dari latihan teman-teman yang berkaitan dengan harmonis. Oke, silahkan teman-teman latih terus latihan soalnya ya gitu. Bisa cari sumber-sumber lain atau tongkrongin aja channelku. Nanti aku akan bikin soal-soal yang teman-teman itu mudah memahaminya. Karena mungkin di tes-tes rekrutmen bersama BUMN ke depan, itu porsi ini juga akan presentasinya akan besar juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya aku akan bahas tentang core value yang loyal. Oke. Jadi kita urut aja teman-teman. Jadi kalau misalkan aku gabung gitu nanti teman-teman pemahaman per value-nya itu jadi ketukar-tukar gitu. Karena ada yang beberapa itu tuh kayak mirip-mirip gitu loh gitu. Ini aku bikin video yang satu-satu dulu. Amanah udah aku upload, kompeten udah, harmonis yaitu yang ini. Nanti ke depan aku akan upload yang tiga yang belum loyal, adaptif dan kolaboratif. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau yang pengen didiskusikan silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Kita akan diskusi nongkrong bareng, ngobrol bareng. Dan kalau ada pertanyaan lagi yang lebih detail silahkan teman-teman bisa hubungin aku lewat sosmed-sosmedku ini. Jadi biar kita bisa berdiskusi. Nggak harus soal rekrutmen bersama BUMN kok. Soal karir secara umum boleh. Yang teman-teman ada kendala apa gitu, kita belajar bareng. Teman-teman bisa lihat di channel YouTubeku, tempat nongkrongnya banyak teman-teman. Dan semua yang aku tawarkan ini gratis. Kalau bisa gratis, ngapain yang bayar-bayar? Ya nggak sih, teman-teman? Oke, paling sementara dari aku itu dulu ya. Terima kasih, semoga membantu. Sukses untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN terdekat.